Jumpa lagi dalam program Ngopi Bareng Pendeta Ezra Alfred Soru. Begini kakak, ini ada satu pertanyaan dari sahabat saya. Beliau membaca sebuah renungan, dan di renungan itu ada sebuah kalimat yang cukup membingungkan sebenarnya. Dan saat ini meminta penjelasan mungkin dari kakak yang lebih jelas terhadap kalimat ini. Begini kalimatnya, saya bacakan ya. Belum cukupkah engkau, yang dimaksud engkau ini adalah Tuhan, belum cukupkah engkau Tuhan mengalami kematian bukan hanya satu kali, melainkan sesungguhnya 2 kali di dalam jiwa dan tubuh dengan menanggung kematian kedua? Artinya, menurut buku renungan ini, Yesus mati 2 kali. Ya. Melihat seperti ini saya jadi ingat ajarannya Pendeta Erastus Sabdono bahwa Yesus mati 2 kali, ya. Tapi Pendeta Erastus Sabdono mengatakan Yesus matinya 2 kali karena pada waktu inkarnasi Yesus datang ke dalam dunia pada waktu Natal itu dia dikosongkan oleh Bapa, ya, dideterminate oleh Bapa, dibikin oleh Bapa menjadi nol. Itu dianggap sebagai Yesusnya dibunuh oleh Bapa. Itu kematian pertama. Lalu kematian kedua itu adalah saat Yesus mati di atas kayu salib. Nah, saya tidak tahu ini arah dan maksudnya buku renungan ini kemana. Ya, siapa yang nulis dan konteksnya itu tentang apa. Tapi mungkin saya mau kasih gambaran saja begini. Jadi saya belum tahu ini bisa benar bisa tidak. Ya. Tergantung nanti saya jelaskan ini ya. Jadi gini, bahwa pada waktu kita membaca kitab Kejadian 2 ayat yang ke-17 itu ya, dibilang semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan. Yang satu tidak boleh. Pada hari engkau memakan, pastilah engkau mati. Jadi pas hari makan buah itu mati. Kalau makan buahnya hari Rabu, ya matinya hari Rabu. Makan buahnya hari Kamis, ya matinya hari Kamis. Ternyata setelah Adam dan Hawa makan buah itu, apakah langsung mati? Belum. Tidak. Bahkan Adam masih hidup sampai 930 tahun. Berarti tidak langsung mati. Kalau begitu, apakah ayat firman Tuhan salah? Tidak. Karena memang sebenarnya kematian itu ada 3 macam. Pada waktu kita berdosa dan mengalami kematian itu ada 3 macam kematian. Pertama, kematian rohani. Kematian rohani itu terpisah dari Allah sebagai sumber hidup. Nah, ini yang dialami pada hari pertama, persis pada hari di mana Adam dan Hawa makan buah itu. Mereka langsung terpisah dari Allah dan diusir oleh Allah dari Taman Eden. Ya. Lalu kematian kedua adalah upah dosa ialah maut. Jadi pada akhirnya semua orang akan mati. Mati secara jasmani. Mati pertama adalah mati rohani, terpisah dari Allah. Mati kedua adalah mati jasmani, putus napas. Dan kematian ketiga itu adalah kematian kekal di dalam neraka. Ya. Jadi ada 3 macam kematian. Kalau Yesus itu mau menjadi pengganti kita, penebus kita, maka dia harus mengganti kita, menerima hukuman yang harus kita terima. Dan hukuman kita ini kan hukuman mati. Maka kalau Yesus mau menebus kita, dia harus menerima hukuman yang mestinya kita terima, yaitu mati. Nah, karena mati ini ada 3 macam, mati rohani, mati jasmani, mati kekal, maka Yesus harus mengalami 3 jenis kematian ini. Tapi harus berhati-hati, saya tidak mau berkata bahwa Yesus mati 3 kali. Ya, kalau mati 3 kali ini artinya habis mati bangun lagi, mati ulang lagi, bangun lagi, mati ulang lagi, tidak. Tapi maksudnya dia hanya 1 kali mati, tapi dalam 1 kali kematian itu 3 jenis kematian itu dipikul semua. Nah, mari kita lihat. Kematian pertama adalah kematian rohani, terpisah dari Allah. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, apakah ada momen di mana dia terpisah dari Allah? Kapan? Waktu dia Eli lama. Ya, Eli lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti ada perpisahan. Ini sebenarnya kematian rohani sedang digantikan. Kematian kedua adalah kematian jasmani. Putus napas. Yesus bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini kematian. Lalu yang kematian ketiga yaitu kematian kekal. Itu di neraka. Ya, kematian kekal di neraka. Ini bukan berarti Yesusnya turun ke neraka. Ingat, kita punya pengakuan iman rasuli. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Setelah dikuburkan masih ada 1 tahap lagi, yaitu turun ke dalam kerajaan maut. Nah, dalam versi asli adalah turun ke neraka.
Tapi ingat bahwa Yesus tidak turun ke neraka pada saat dia di atas kayu salib. Atau pada saat dia mati, tubuhnya di kuburan, rohnya ke neraka. Tidak, karena waktu dia mati kan tubuhnya di kuburan, tapi rohnya dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Berarti roh atau nyawanya Yesus di Bapa di surga, tubuhnya di kuburan. Maka dia selama 3 hari mati tidak kemana-mana. Tidak ke neraka seperti beberapa teori. Kalau begitu bagaimana dia menanggung hukuman neraka itu? Dia menanggung hukuman neraka di atas kayu salib. Dari mana kita tahu? Gini, neraka itu sebenarnya adalah perpisahan selama-lamanya dengan Allah. Tapi juga kita ingat Lukas 16, ada cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Lalu orang kaya itu masuk neraka, Lazarus masuk surga. Lalu orang kaya itu berteriak dari neraka, suruhlah Lazarus celupkan jarinya bawah air, karena aku menderita kesakitan. Jadi dia kelihatannya butuh air. Ada suatu kehausan yang luar biasa di dalam neraka. Dan menariknya di atas kayu salib, Yesus bilang, aku haus. Aku haus. Kelihatannya hukuman neraka sedang dia pikul. Kalau masuk neraka itu kan selama-lamanya. Tapi kenapa Yesus tidak selama-lamanya? Karena ingat bahwa dia itu adalah Allah manusia, ya, sehingga apa yang bagi manusia kalau mengalaminya selama-lamanya, dia dapat menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Setelah semuanya dia bilang sudah selesai. Sudah selesai artinya hukuman mati kita, mati rohani, mati jasmani, mati kekal sudah selesai. Nah, jadi sebenarnya kalau dikatakan Yesus mati 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, menurut saya tidak ada mati 2 kali, mati 3 kali. Jadi mungkin apa yang diajarkan pendeta Erastus itu juga menyimpang. Nah, ini juga, ya saya belum tahu konteksnya, tapi menuju agak kemana ya sebenarnya. Ya, nah, tapi kalau dibilang mati 2 kali itu bisa memicu pemikiran yang lain. Menanggung kematian kedua. Jadi menurut saya sebaiknya atau amannya lah kita berkata bahwa Yesus itu mati 1 kali saja. Ya, mati 1 kali saja, tapi dalam 1 kali mati 3 jenis kematian dia tanggung semua, dia bayar semua, dan dia 1 kali bersuruh sudah selesai. Karena itulah maka bagi orang yang percaya kepada dia, hukumannya sudah selesai ditanggung. Makanya Roma 8 ayat 1 bilang, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Maka orang percaya itu aman. Seandainya Yesus bilang, pada akhirnya Yesus bilang hampir selesai. Kalau hampir selesai berarti kita masih tanggung yang, atau dia bilang sebagian besar telah selesai, habislah kita tanggung sedikit juga. Syarat masuk neraka itu dosa 1 sih. Jadi kalau Yesus hanya menanggung 99 saja, dosa kita kurang 1, nah kita tetap binasa. Bersyukurnya dia bukan bilang hampir selesai atau sebagian besar selesai, tapi sudah selesai. Karena itu saudara-saudara, berimanlah dan percayalah kepada Kristus. Kalau saudara beriman, sungguh-sungguh terima dia sebagai juru selamat, seluruh dosamu sudah dia selesaikan semua dari kayu salib. Tapi kalau saudara tidak percaya, tidak ada 1 pun dosamu yang dia bayar, maka tanggunglah sendiri selama-lamanya di neraka. Ini musim corona, kita tidak tahu siapa mati, siapa tidak, siapa selamat, siapa tidak. Tapi kalau sampai sudah kena corona dan mati, tapi mati tanpa Kristus, saudara sekali pergi ke neraka selama-lamanya. Tapi kalau saudara punya Kristus sebagai juru selamat, mau corona kah, mau SARS kah, mau apa saja wabah penyakit, toh kalaupun sudah saatnya mati, saudara berbahagia, hidup untuk Kristus, mati keuntungan, seperti kata Paulus. Karena itu bersyukurlah kita punya juru selamat yang 1 kali mati untuk 3 jenis kematian. Tuhan memberkati saudara.